Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan penulisan soal standar bagian yang keempat, yang akan menyajikan berkenaan dengan kaidah penulisan soal pilihan ganda ditinjau dari segi materi, khusus bagi Bapak Ibu guru yang berkeinginan untuk menyusun soal yang standar dan tentunya berkualitas. Mohon bisa disimak dari awal hingga akhir agar pemahamannya bisa utuh. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kali ini nanti kita akan sedikit review berkenaan dengan struktur dari soal pilihan ganda, kemudian kaidah penulisan soal pilihan ganda khususnya pada segi materi. Paling tidak ada 3 hal nanti yang perlu diperhatikan, dan akan disajikan contoh yang kurang baik dan contoh yang lebih baik dari masing-masing komponen yang disajikan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkapnya dengan mudah dan mudah-mudahan bisa menambah pemahaman, dan tentunya soal-soal yang Bapak Ibu nanti susun bisa menjadi soal-soal yang standar dan berkualitas. Ya, sedikit review berkenaan dengan struktur soal pilihan ganda, yang mana di soal pilihan ganda itu tentunya nomor soal ya, kemudian stimulus, kemudian bagian berikutnya adalah pokok soal atau stem, dan option jawaban atau pilihan jawaban. Pilihan jawaban terdiri dari pilihan jawaban benar dan pilihan jawaban salah atau pengecoh atau distraktor ya. Sementara stimulus adalah kalimat atau paragraf atau bacaan, dialog, gambar, grafik, diagram, tabel, rumus atau hal yang menjadi dasar untuk menyusun pokok soal atau stem. Sementara pokok soal adalah kalimat pernyataan atau kalimat pertanyaan yang harus ditanggapi oleh peserta tes, di mana penyajian pokok soal ada 2, dengan menggunakan kalimat pernyataan dan menggunakan kalimat pertanyaan. Bapak Ibu yang mungkin belum menyimak video khusus berkenaan dengan pokok soal, bisa disimak di video pokok soal ya. Oke. Kaidah penulisan soal pilihan ganda itu pada prinsipnya ada 3 hal. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah berkenaan dengan materi, kemudian konstruksi, dan yang terakhir berkenaan dengan bahasa ya. Pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan pada kaidah materi, di mana ada 3 hal nanti. Yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Nah, ini berarti Bapak Ibu guru sebelum merakit soal, maka tentu harus membuat kisi-kisi soal terlebih dahulu, di mana nanti di kisi-kisi soal itu ada indikator soal, sehingga kita dalam menyusun soal itu berdasar pada indikator soal, sehingga soal kita itu harus sesuai dengan indikator yang disusun terlebih dahulu. Yang kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis dari segi materi. Kenapa harus homogen dan logis? Nah, tentu ini agar option jawaban atau pilihan jawaban yang kita sajikan itu bisa bekerja. Jadi distraktor atau pengecoh itu bisa bekerja ya. Dan yang ketiga adalah soal harus mempunyai 1 jawaban benar atau yang paling benar. Jadi tidak boleh ada pilihan yang itu ambigu ya, yang sebenarnya mungkin bisa ada lebih dari 1 jawaban benar, sehingga nanti akan menyulitkan dalam menentukan pada proses pengkoreksian jawaban ya. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama ya. Kita sajikan nanti contoh soal yang berkaitan dengan kaidah materi khusus untuk soal harus sesuai dengan indikator. Oke, kali ini diberikan terlebih dahulu indikator soalnya. Ini adalah indikator soalnya. Disajikan sebuah gambar lingkaran yang di dalamnya terdapat sebuah persegi dengan titik sudut berada di keliling lingkaran. Peserta didik dapat menentukan cara menghitung luas lingkaran jika diketahui panjang sisi persegi
tersebut. Oke, kalau kita amati dalam indikator soal ini pasti ada stimulusnya ya, karena disajikan sebuah gambar lingkaran. Nah, ini nanti yang menjadikan soal yang akan ditampilkan mesti harus ada stimulusnya. Ini adalah contoh soal yang tidak sesuai indikator. Nah, perhatikan ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini stimulusnya. Ini kalau diamati masih sesuai ya. Sebuah gambar lingkaran ya. Di dalamnya terdapat persegi. Nah, ini persegi ABCD dengan titik sudutnya berada pada keliling lingkaran. Oke. Nah, di manakah letak ketidaksesuaiannya? Nah, sekarang kita amati pokok soalnya. Diketahui persegi ABCD dengan panjang sisi AB 14 cm. Ini panjang sisi persegi ini berarti ya. Nah, luas daerah lingkaran yang diarsir adalah, nah, ini pokok soalnya. Kalau kita review di pokok soal berarti dia menggunakan kalimat pernyataan atau pertanyaan. Ya, tentunya kalimat pernyataan ya. Makanya diakhiri dengan tanda titik 4 berderet. Yang 3 adalah tanda elipsis, yang keempat adalah tanda titik akhir kalimat. Oke, sekarang kita analisis di mana ketidaksesuaian indikatornya. Oke, indikatornya menyebutkan bahwa peserta didik dapat menentukan cara menghitung luas lingkaran ya, cara menghitung luas lingkaran. Kita amati di pokok soal penyajiannya adalah luas daerah lingkaran yang diarsir. Nah, tentu tidak sesuai dengan indikator yang dimaui. Indikatornya minta cara menghitung luas. Tapi di sini kayaknya diminta mencari luas dari sebagian lingkaran ini ya. Nah, tentu tidak sesuai. Jadi soal tidak sesuai indikator karena yang diminta adalah cara menghitung luas lingkaran, bukan menghitung luas bagian dari lingkaran. Oke. Nah, sekarang contoh soal yang sesuai indikator. Ya, mungkin ini yang lebih baik ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita amati indikatornya tetap ya. Tadi yang kita ganti adalah pokok soalnya ya. Nah, ini. Sekarang perhatikan di pokok soalnya. Nah, kira-kira lebih tepat mana dengan yang sebelumnya. Diketahui persegi ABCD dengan panjang sisi AB sama dengan 14 cm. Cara menghitung luas lingkaran berdasarkan gambar. Nah, perhatikan, peserta didik dapat menentukan cara menghitung luas lingkaran. Nah, sudah klop ya. Nah, kalau ini sudah sesuai. Berarti soal ini sudah sesuai dengan indikator yang di indikator soal ya. Oke, sehingga ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita membuat soal itu tidak sesuai dengan indikator. Bisa jadi karena kita membuat soal dulu baru membuat indikatornya. Oke. Sekarang yang kedua ya. Kaidah materi yang kedua adalah pilihan jawaban harus homogen dan logis dari segi materi. Tadi di preview sudah kita sampaikan kenapa harus homogen dan logis. Kalau option jawaban itu homogen, kita berharap distraktor atau pengecoh itu bisa bekerja ya. Karena soal pilihan ganda itu kekuatannya pada distraktor atau pengecoh. Kalau distraktor atau pengecohnya bisa bekerja, maka soal itu bisa membedakan antara peserta didik yang paham dan yang tidak paham. Sehingga ilmu bonda-bandinya itu tidak dominan dalam penyelesaian ya. Oke, sekarang kita perhatikan contoh soal yang kurang baik ya. Contoh soal yang kurang baik. Oke, di sini diberi stimulan ya, diberi stimulus. Pak Irfan membuka usaha perikanan darat, bla bla bla, dan seterusnya ya. Yang di kotak ini adalah stimulusnya. Sementara ini adalah pokok soalnya. Organisme yang dapat membuat makanannya sendiri dalam ekosistem kolam Pak Irfan adalah bla bla bla. Nah, sedikit review lagi. Berarti pokok soalnya disajikan dengan kalimat pernyataan atau pertanyaan. Ya, kalimat pernyataan. Di mana di sini diakhiri dengan tanda titik 4 ya. Yang 3 awal ini adalah tanda elipsis yang nanti digantikan oleh option jawaban. Titik keempatnya adalah akhir dari kalimat. Karena nanti akan digantikan kata, maka option jawabannya harus mengikuti aturan penulisan kata, yaitu diawali dengan huruf kecil tanpa ada titik di
akhir. Oke, sekarang kembali kenapa contoh soal ini kurang baik ditinjau dari pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Nah, sekarang perhatikan option jawaban ya. Pilihan jawaban mana kira-kira yang tidak homogen? Di sini kan pertanyaannya organisme. Berarti keempat option yang diberikan mestinya haruslah berupa organisme. Sehingga itu dikatakan homogen. Sementara dari A, B, C, D ini adakah yang bukan organisme? Nah, tentu ada ya. Nah, yang bukan organisme adalah air. Maka dikatakan option jawaban air ini tidak homogen ditinjau dari segi materi. Sehingga nanti kalau anak-anak yang mungkin ya tidak memahami materi bisa melihat bahwa oh air ini bukan organisme, maka ini sudah tidak bekerja option jawaban ini. Distraktor ini tidak bekerja. Artinya sebenarnya kita tinggal menyajikan 3 pilihan jawaban. Itu maksudnya. Jadi untuk menghindari soal yang tidak homogen agar option jawaban itu bisa bekerja atau distraktornya bekerja, pengecohnya bekerja. Sehingga pilihan jawaban D pada contoh soal di atas tidak homogen dari segi materi karena bukan merupakan organisme sebagaimana yang diminta dalam pokok soal. Sementara pilihan jawaban A, B, C adalah homogen, yaitu berupa organisme. Jadi kata ikan teratai bukan organisme. Sehingga contoh soal yang lebih baik nanti ya tentunya airnya kita ganti dengan organisme. Misalkan di sini diganti dengan serangga. Maka nanti kata ikan teratai serangga itu sudah merupakan option jawaban yang homogen, yaitu bagian dari organisme. Oke. Ya, pilihan jawaban D pada contoh soal diganti dengan serangga yang merupakan organisme sebagaimana yang diminta dalam pokok soal, sehingga semua pilihan jawaban homogen. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu agar nanti setelah dianalisis dari hasil soal ini kita ujikan betul-betul soal ini berkualitas. Dengan cara apa nanti? Ya, ditunjukkan dengan daya beda. Ya, artinya bisa membedakan anak yang tidak bisa dengan anak yang bisa. Oke. Yang ketiga, soal harus memiliki satu jawaban benar atau yang paling benar. Berarti tidak boleh ada yang ambigu. Ya. Ini contoh soal yang kurang baik ya. Oke. Nah, contoh soal ini tidak menggunakan stimulus karena mungkin sudah cukup jelas ya. Perhatikan contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah ya. Jadi dia langsung menuju ke pokok soal. Ya, sebenarnya tidak ada masalah ya karena sudah sangat jelas. Jadi topiknya adalah peristiwa konveksi. Kita diminta untuk memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pokok soal ini menggunakan kalimat pernyataan atau pertanyaan. Ya, tentu menggunakan kalimat pernyataan. Maka diakhiri dengan tanda titik 4. Yang 3 adalah tanda elipsis, nanti akan diganti dengan yang ada di option jawaban. Titik yang keempat adalah tanda bacanya. Oke, perhatikan kenapa soal ini dikatakan kurang baik ya. Nah, bisa jadi di option jawaban ini lebih dari satu jawaban yang benar. Nah, peristiwa konveksi. A. Panas matahari yang sampai ke bumi. Jelas ini salah ya. Karena ini adalah kalau tinjauan dari IPA ini adalah radiasi. Terjadinya angin darat dan angin laut. Betul apa salah? Ya, tentu betul ya, karena terjadinya angin darat dan angin laut itu karena adanya konveksi, peristiwa konveksi ya. Jadi perbedaan dari tekanan ya, karena pengaruh suhu. Kemudian air yang dimasak di dalam panci lama-kelamaan mendidih. Nah, ini juga termasuk konveksi. Nah, sehingga di sini paling tidak sudah ada 2 jawaban yang benar. Nah, ini yang tidak diperkenankan ya. Yang D, pangkal besi yang terasa panas ketika ujungnya dibakar. Nah, tentu ini bukan konveksi ya. Nah, kalau ini adalah konduksi ya, jadi perpindahan yang tidak disertai oleh zatnya. Nah, oleh karena itu, maka disarankan harus ada hanya satu saja. Maka salah satu nanti harus kita perbaiki ya. Nah, ini kira-kira contoh soal yang lebih baik. Jadi ada 2 pilihan jawaban yaitu B dan C, maka ini contoh soal yang lebih baik. Ya, yang C ini kita ganti panci yang menjadi panas akibat adanya api dari kompor. Nah, berarti nanti fokusnya di pancinya, bukan di air. Kalau di pancinya, berarti perpindahan panasnya adalah konduksi, bukan
konveksi. Sehingga dari analisis nanti yang A itu salah, yang B benar, yang C salah, dan yang D salah. Sehingga hanya ada satu jawaban yang paling benar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pada materi ya, kaidah penulisan soal pilihan ganda dilihat dari segi materi ada 3. Soal harus sesuai dengan indikator, ini mengindikasikan bahwa Bapak Ibu harus membuat kisi-kisi soal terlebih dahulu sebelum merakit soal, dimana di kisi-kisi soal itu ada indikator dan soal kita harus sesuai dengan indikator yang telah kita buat terlebih dahulu. Yang kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Tujuannya apa? Agar distraktor atau pengecoh itu bisa bekerja sehingga soal kita berkualitas, bisa membedakan anak yang bisa dan tidak bisa. Dan yang ketiga, pilihan jawaban harus hanya mengandung satu jawaban yang benar atau yang paling benar sehingga tidak ambigu, tidak membingungkan siswa yang mau menentukan pilihan yang benar. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa memberi sedikit wawasan dan berharap soal-soal yang Bapak Ibu susun makin lama makin standar dan berkualitas. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.